Sunatan Hari, salam solidariti, salam Sabah Maju Jaya, salam Sabah Madani kepada semua. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih atas jemputan untuk saya hadir dan sama-sama melaksanakan program pemimpin Himpunan Solidariti GRS, yang mana impression saya pertama bagus dia perkataan, tapi saya juga bila saya mendapat perkataan ini dan bila saya mendengarkan ucapan sebentar tadi, saya juga ingin melihat muka-muka ada di sana, ya. Kita bilang kita dulu begini, sekarang kita begini. Jadi mana muka-muka yang lain? Muka Joanna Rampas umpamanya, kasih Sri dia di sana. Mana? Joanna mana? Iyalah. Bagi tepukan kepada beliau. Ya. Datuk kalau kau pun ada di sini, di Tuaran juga ada di kawasan sini. Taruhlah muka dia di sana. Ya, macam tu. So that we see what we mean by solidarity. Ya. Nah, mungkin di himpunan yang akan datang ini akan diperhatikan. Dengan kehadiran begitu ramai pada hari ini, terima kasih juga saya ucapkan kepada pihak penganjur, para pemimpin-pemimpin yang baru berucap, pada Setiausaha Agung PBS Dato' Johnston Pempuai selaku wakil rakyat di sini juga. Terima kasih. Thank you for your attendance. Dan kalau saya tidak nampak itu best nanti. Jadi sekarang kita dalam perjalanan untuk bersolidariti. Jadi saya tidak perlu sebut semua nama pun telah disebutkan tadi. Terima kasih atas kehadiran. Sekarang ini kenapa kita berhimpun? Dan apa maksud solidariti? Apa tujuan kita? Macam mana kita boleh mencapai tujuan kita? Kalau kita lihat politik sekarang dan politik masa lampau yang memang berbeza. Dan kalau kita lihat perjalanan politik kita di Sabah dan di Malaysia ini, memang banyak yang kita boleh belajar daripada perjalanan politik kita. Ada yang disebutkan oleh penceramah kita sebentar tadi. Tetapi sekarang sudah sampai masanya, tuan-tuan dan puan-puan, supaya kita ini jadikan kesatuan kita sebagai satu kewajiban. Unity is duty. Betul atau tidak? Sebab kita telah memulakan satu langkah. Langkah yang pertama itu ialah supaya PBS dan staf bergabung menjadi satu hari nanti, supaya kita lebih solid lagi, lebih kuat lagi, dan akan dihormati dan disokong untuk memastikan kita satu hari akan kembali untuk pemerintah. Sekarang ini kita perlu bersatu melalui GRS. Sebab apa? Sebab tidak ada pilihan yang lebih baik daripada GRS setakat ini. Dan kita akan bagi GRS satu peluang untuk lebih kuat lagi. Apa yang berlaku sekarang ialah karena perbezaan politik dulu dan perbezaan politik sekarang.
Politik sekarang ini penuh dengan perubahan dari segi media dan sebagainya. Kita boleh lihat video, dan video boleh menjadikan kita. Yang salah tidak salah, yang tidak salah jadi tidak salah, jadi salah. Ya, dia boleh buat video kita bertumbuk macam video saya nampak sapi dan burung bertumbuk dalam video, betul atau tidak? Video dan artificial intelligence teknologi yang ada sekarang boleh membuat satu keadaan di mana kita akan bergaduh, kita tidak akan yang memfitnah, kita akan tidak mempercayai antara satu dengan yang lain. Itu yang boleh berlaku sekarang. Oleh sebab itu, politik yang ada sekarang kita kena berhati-hati. Gambar jalan raya berlubang-lubang yang 3 tahun, 4 tahun yang lalu boleh jadi isu pada hari ini. Hanya karena gambar yang lalu. Sebab itu saudara-saudara sekalian, kita kena faham apa perkembangan teknologi yang ada sekarang dan dapat menangani, membeza apa yang benar dan apa yang tidak benar. Jangan nampak saja terus percaya. Ya, dia boleh bikin video, saya lompat daripada bangunan dan mati, atau masih lagi berlompat-lompat. Sebab itulah kebolehan teknologi yang ada sekarang. Jadi untuk kita maju ke hadapan, satu saja yang perlu sekarang, yaitu kesatuan kita, solidariti kita. Sebab kita sudah belajar daripada polisi masa lampau di mana kita telah dipecah, kita telah diperintah, dan kita kehilangan banyak perkara, banyak hak-hak kita, sehinggalah pada tahun selepas 50-an, 60-an, 60 tahun barulah kita berjaya untuk mendapat impak yang positif untuk mengubahkan nasib kita. Sebelum itu dia tidak pedulikan kita, malah kita dipermain-mainkan seperti mana yang telah kita dengar dalam ucapan-ucapan pemimpin kita. Kita sendiri kita bahwa Sabah ini kaya, tetapi Sabah juga adalah paling miskin di dalam Malaysia. Jadi macam mana kita boleh menjelaskan negeri kaya tetapi negeri juga miskin? Justru kita mau jelaskan kepada rakyat, selainkan kita mengetahui fakta-fakta sejarah dan fakta yang betul dan sahih. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadi sekarang sudah sampai masanya kita bersatu melalui GRS. Tetapi langkah yang pertama kita buat bersatu dalam parti, dan kita bergabung dulu antara parti-parti yang mirip dengan kita, yaitu PBS dan STAR. Jadi saya ingin nampak PBS STAR itu satu perkataan saja, satu S saja. PBS masih ada, STAR masih ada. Sebab ada juga cadangan supaya satu di antara parti yang ada yang bergabung ini akan mati, ya, akan tiada, ya. Tapi kita juga
ada pilihan yang lain supaya dua-dua parti, nama parti masih hidup walaupun satu hari nanti kita bergabung dan kita menjadi satu. Kamu paham kan? Paham kan? Jadi saudara-saudara sekalian, dalam pemerintahan kita tidak mau mengulangi masalah dan keadaan yang dulu. Dan untuk kita mengubah nasib kita, pertama kita mesti bersatu. Tapi macam mana boleh kita bersatu? Sedangkan terlalu banyak parti-parti politik, terlalu banyak pemimpin-pemimpin. Satu daripada langkah yang kita boleh buat ialah kita mesti ada satu perjuangan. Betul? Kalau berlain-lain perjuangan ini, macam mana kita boleh bersatu? Dan antara perjuangan yang nomor satu yang kita boleh faham kerana dia adalah satu filosofi yang simple, ialah rumah kita jaga. Betul? Rumah kita jaga. Berarti itulah falsafah perjuangan kita yang harus kita laksanakan. Yang kedua, oleh kerana rumah kita tidak dapat kita jaga sekarang, orang lain merampas apa yang ada dalam rumah kita, dan kita tidak dapat berkuasa untuk mengurus rumah kita sepenuhnya. Kita kena jadikan perjuangan rumah kita jaga melalui satu perjuangan, yaitu menuntut balik hak-hak kita, kuasa-kuasa kemerdekaan dikembalikan seperti dahulu, seperti yang diilhamkan oleh pemimpin-pemimpin kemerdekaan kita. Betul? Faham itu. Dan kita tidak akan dapat mengubah nasib kita selagi kita berkooperasi, berfungsi, memimpin seperti dulu. Itu business as usual. Itu juga iri kan? Masih perubahan. Itu juga dibilang. Ganti kerjaan itu juga itu dibilang. Sekarang kita sudah mulai melihat perubahan. Satu daripadanya ialah kita mampu untuk meningkatkan hasil negeri. Itu satu hasil. Kedua, kita mampu membawa isu-isu kepada kerajaan pusat, sehinggalah kita walaupun belum selesai kita mendapatkan hasil yang menguntungkan. Sebagai contoh, hak hasil 40%. Hak hasil 40% ini adalah hak kita dari dulu lagi, dari tahun 63 ini telah dipersetujui. Ini adalah hak kita, dan hasil yang dikutip oleh kerajaan pusat atau oleh kerajaan persekutuan haruslah dikembalikan 40%. Dan ini berasaskan kepada financial review setiap 5 tahun. Ya, setiap 5 tahun. Dan review yang pertama berlaku pada tahun 69, di mana kita mendapat 26,7 juta. Review yang pertama. Selepas tahun 74, sebab 5 tahun ini tidak ada review lagi, tidak ada perbincangan lagi, tidak ada pembayaran lagi selain daripada 26,7 juta. Bila saya timbulkan perkara ini di dalam Dewan yang
Dewan Undangan Negeri. Tidak tahu tahun berapa itu saya masuk Dewan. Saya diijik karena dia orang bilang, dari mana kau dapat ini 40%? Dia orang tidak tahu, dia orang tanya saya, sebab pemimpin-pemimpin kita dikurung pemikiran mereka di dalam ekosistem politik federalisme pada waktu itu. Dia orang hanya mendengar apa yang diberitahu oleh para gubernur. Dan pada waktu itu tidak ada smartphone atau teknologi modern seperti internet, sehinggalah maklumat ini walaupun tertulis di dalam perlembagaan, walaupun tertulis di dalam IGC, tetapi tidak ada orang yang baca. Walaupun di dalam perlembagaan. Kenapa tiada orang yang baca? Karena ekosistem politik federalisme pada waktu itu melarangkan kita untuk mengetahui hak-hak kita. Mereka haramkan. Kalau ada yang menimbulkan perkara ini, dia akan menghadapi pada daripada Kuala Lumpur. Seperti Dr. Jeffrey Pittingan pada tahun 87. Bila mana saya menimbulkan perkara ini, kenapa Kuala Lumpur melayani Sabah seperti koloni, sedangkan kita ada perjanjian, kita ada 20 perkara. Saya terus diburu. Ini orang tidak boleh, mesti kita lock up dia, kurung dia. Kalau tidak dia akan membahayakan negara, karena nanti orang lain tahu, nanti orang tuntut. Nah, habislah kita. Begitulah. Jadi kalau saya kena buru, saya kena kurung 91, baru dia orang dapat kurung saya. 94 saya keluar juga. Indah juga saya matilah. Sengsara ya. Dan saya bukan orang politik pun waktu itu. Saya hanya pengarah Yayasan Sabah, mengurusi IDS, orang biasa. Tapi diburu sebagai orang politik. Sehinggalah banyaklah itu. Nanti saya tulis dalam buku. Saya sedang menyiapkan buku bertajuk Moving Forward Beyond MA 63. Di dalam akan keluar untuk kita semua. Jadi bila saya sebutkan ini di dalam Dewan Undangan Negeri, dia orang memang ketawakan saya. Ada juga lawyer dalam kerajaan waktu itu, dan dia mengatakan tiada sudah ini 40%, dia bilang. Sebab kau baca setengah, kau tidak baca yang lain, dia bilang. Satu kali saya baca semua, lebih banyak lagi, lebih yakin lagi saya bahwa kita ada hak menuntut hasil 40% kita untuk Sabah. Kenapa ini penting, saudara-saudara sekalian? Karena kalau kita dapat hasil ini, hasil negeri akan meningkat 2-3 kali ganda. Sekarang kita ada 6,9 bilion. Seperti yang disebutkan oleh Dr. Johnston tadi, belum pernah dalam sejarah. Hanya di bawah kerajaan GRS kita dapat lipat gandakan hasil negeri. Daripada
4 bilion, 4,3 bilion, sehingga hampir 7 bilion. Kalau kita dapat tuntut hak 40% kita, dalam kiraan saya, kita boleh dapat 20 bilion. 20 bilion. Apa yang 20 bilion boleh buat untuk negeri? Boleh bangunkan negeri kita. Betul kan tidak? Kalau setengah saja daripada 20 bilion, 10 lah, 10 bilion campur 7 bilion, hasil kita meningkat kepada 17 bilion. Sekarang kerajaan mampu untuk beri sedikit bantuan kepada rakyat karena hasil kita meningkat. Baru-baru ini disebutkan, dilancarkan bantuan kerajaan kepada rakyat yang tidak mampu. B40 kita akan memberikan bantuan setiap bulan selama 1 tahun 12 bulan lah kepada rakyat kita, ya, 300.000. Selain itu, pelajar-pelajar kita yang belajar di Semenanjung kalau mau pulang, kita juga bantu dari segi pengurangan harga tiket. Ya, begitu juga bantuan-bantuan yang lain seperti bantuan perumahan, ya, SMJ. Kalau dulu PPRT, kita pohon-pohon pun paling berabut kita tidak dapat. Mungkin tunggu 5 tahun baru dapat. Sekarang SMJ setiap DUN dapat 40. Berarti 1 tahun dalam 5 tahun, boleh terap 4 kali 5 itu boleh sampai 200 rumah dalam satu kawasan. Jadi ini adalah hasil daripada perjuangan kita, dan hasil 40% belum selesai lagi. Saya dan MP-MP lain telah diberitahu jangan terlampau buka mulut. Tone down, kami telah diberitahu. Kalau kita ikut cakap diorang macam dulu, bilalah kita dapat selesai ini. Indra akan dapat selesai. Sebab itu, bila diorang bilang tone down, saya kasih pelan suara saja, tapi saya cakap benda yang sama juga. Dengar juga diorang. Jadi sekarang daripada 26,7 juta pada tahun ini, kita berjaya meningkatkan interim payment, pembayaran sementara 26,7 jadi 600 juta pada tahun ini, saudara sekalian. Dari sinilah kita berikan perubahan SMJ itu. Dari sinilah juga saya mohon supaya kerajaan mempertimbangkan peruntukan untuk lembaga padi dan beras Sabah. Sebab bila mana kita melihat perubahan kita dari segi peruntukan, diharap tidak peduli. Kita mohon, tetapi jawabannya itu kita minta 40, dia kasih 4 juta. Kita minta 800 juta, dia orang kasih 50 juta. Jadi macam mana kita boleh selesaikan masalah? Sebab itulah saudara-saudara sekalian, kita akan bersatu, dan hanya dengan satu cara saja kita boleh mengubah keadaan kita itu, yaitu we have to become revolutionary. Kita kena buat revolutionary change. Ya, bagaimana kita boleh buat perubahan revolusi? Bukan revolusi apa? Sebagai contoh, saya tidak lama daripada sekarang akan melancarkan Rural Agriculture Revolution. Ya, yaitu revolusi pertanian luar bandar. Apa maksudnya?
Maksudnya, pertama kita mesti ada perubahan secara luar biasa. Macam mana kita boleh buat perubahan luar biasa? Kita mesti ada revolutionary thinking, revolutionary attitude. Ini saja cara dia, supaya kita akan berubah dengan drastik ataupun dengan cara yang menggerakkan hati, menggerakkan fisikal kita. Bukan lagi seperti dulu, yaitu ikut cara seperti biasa. Tiada lagi biasa-biasa. Kalau biasa, janganlah jadi kerjaan. Kita mesti buat perubahan. Kalau kita bilang biasa-biasa saja, business as usual, tinggallah budget untuk pertanian naik tahun depan 2,5%. Apa yang kita boleh buat dengan kenaikan 2%? Tidak. Sebab itu kita mesti buat perencanaan yang memerlukan peruntukan yang besar. Dan dari mana kita dapat peruntukan? Kita mesti cari sumber-sumber keuangan kita. Tingkatkan kita punya sumber keuangan. Cari sumber keuangan yang baru. Tuntut hak kita daripada kerajaan pusat, supaya kita dapat hasil kita ini meningkat, supaya kita boleh melaksanakan program-program perubahan yang revolutionary ini untuk kebaikan rakyat. Itu saja. Kalau bagi saya lah, kalau kita buat biasa-biasa, begitulah. Biasa-biasa juga dia punya keputusan, dia punya hasil. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya mencadangkan agar kita sekarang ini menjadi pejuang perubahan revolutionary untuk Sabah. Boleh tak? Jadi terpaksa kita agresif sikit lah. Kan Dato' Johnston. Kita kena jadi pejuang yang lebih agresif, bukan seperti biasa. Jadi kalau kita umpamanya kita mau ubah ini pendapatan pertanian di sini, pertama kita mesti ada kemahuan di dalam pemikiran kita. Kita mesti ada perencanaan apa yang kita perlu buat. Kedua, kita mesti ada data, yaitu maklumat apa yang kita perlu ada supaya kita boleh merancang dan kita boleh buat perubahan. Ketiga, kita perlu kerjasama di antara semua peringkat masyarakat, daripada kerajaan kepada agensi, kepada daerah, kepada mungkin kepada kampung-kampung. Dan saya akan memulakan revolusi pertanian bawah bandar ini di Tambunan tidak lama lagi, dan saya harap Giro akan turut serta di dalam perjuangan. Jadi saudara-saudara sekalian, saya tahu kamu sudah mendengar ucapan dari tadi lagi sampai sekarang. Saya tidak berhasrat untuk membosankan kamu dengan lebih panjang lagi ucapan. Tetapi itulah. Sekarang kita di sini untuk membawakan perubahan, untuk meyakinkan rakyat bahwa kerajaan yang ada sekarang adalah masih lagi pilihan yang terbaik kalau kita bandingkan dengan yang lain. Cobalah kamu pikir, mau balik kepada kerajaan macam dulu, warisan, apa yang kita dapat? Bertambahlah ketiak. Mau BN UMNO balik berkuasa menjajah kita? Mau? Mau dijajah lagi? Sebab itu kalau kita tengok pilihan kita, kerajaan GRS,
is still the best. Dan kalau ada pun kelemahan, kita kena tegur pemimpin. Tegurlah pemimpin. Tegur kami apa yang perlu kami buat. Sebab kami buat apa yang perlu dibuat bukan berasaskan kepada pemikiran kami saja. Kita mau dengar daripada rakyat. Sebab rakyat yang memerhati daripada luar sana. Kalau ada yang rusak jalan yang perlu diperbaiki, beritahu. Kita ada saluran, beritahu. Beritahu kita punya pengurusi JKK, beritahu kita punya PPN, beritahu wakil rakyat, dan dia akan bertindak. Jangan sebelum itu sudah viral. Dia kasih viral, dia nampak itu orang aksiden umpamanya. Dia kasih viral dulu, dia tidak pergi turun. Kamu dia kasih viral, tapi tidak pergi tolong. Ada masalah kasih viral, itu penyakit baru kita mah. Janganlah kita terjangkit penyakit baru ini melalui media sosial yang ada sekarang. Gunakan media sosial untuk kebaikan, bukan untuk merusakkan. Bolehkah? Ya. Jadi oleh karena saya ada program lagi, saya ingin mengucapkan terima kasih. Saya sekarang melihat satu perubahan yang akan berlaku tidak lama lagi, di mana pemimpin-pemimpin kita akan bersatu untuk menyokong perjuangan kita demi rumah kita jaga. Bolehkah? Saya mau jemput Joanna Rampas bersatu dan berjuang melalui PDSK. Boleh, JRS. Mari sini. Ya, mari sini. Kita ramai pemimpin-pemimpin baru yang berpemilihan, yang perlu platform yang mereka boleh sumbang kepada pembangunan dan kestabilan politik. Maka antara pejuang-pejuang di luar sana, orang muda yang berpemilihan adalah Miss Joanna Rampas. Kalau dulu kecil lagi siap diangkat-angkat, habis sekarang siapa beli angkat sudah dia beli angkat saya bukan. Wajana. Welcome to the perjuangan. Joanna, ini kalilah. Mainan? Ini kalilah. Ini kalilah. Apa? Ini kalilah. Ini kalilah. Satu. Misal kok? Itulah dia. Dan selamat berjuang. Sekian, terima kasih. Mereka mengadu. Dengan sokongan beliau dan rekan-rekan kita yang lain, sudah pastilah JRS akan menang di Kilu dan WB kita tidak banyak kerja untuk dibuat. Sekian dan terima kasih. Ini kalinya kalau kita berdiri. Kita bilang bersatu, ini kalinya. Bersatu. Bersatu. Ini kalinya. Bersatu. Ini kalinya. Bersatu. Ini kalinya. Bersatu. Ini kalinya. Bersatu. Mana lagi? Mana lagi? Oke. Dengan itu saya ucapkan terima kasih. Marilah kita berpikirkan tentang kepentingan rakyat Sabah, kepentingan negeri Sabah, bukan kepentingan parti masing-masing atau
pimpinan masing-masing atau keluarga masing-masing, tapi demi salah rumah kita jaga. Sekian, terima kasih.